beliau melakukan hal yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak pantas kalau dia dipanggil seorang ustadz. Karena secara adab, budi pekerti, sopan santun itu tidak ada. Jadi jauh sekali dari sifat-sifat yang namanya seorang pengajar, seorang pendakwah atau penceramah, apalagi seorang pemuka agama, itu sangat jauh. Dibuktikan adabnya tidak ada sama sekali. Bagaimana kita melihat hari-hari ini, dia bikin video kitab, ya, di mana kitab diambil, ditaruh di pantatnya, lalu dikentukin. Lalu dia berkata, saya dalam waktu sebulan ingin menunggu azab Yesus. Artinya Bapak Ibu, dia lagi menantang Yesus. Bukan saja dia menantang Yesus Bapak Ibu, tetapi dia mengolok-ngolok akan firman Tuhan, akan Alkitab. Ya, Alkitab ditaruh di pantatnya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Lalu kita melihat apakah pihak yang berwajib atau pihak-pihak terkait tidak menegur si Agustan, si mukallaf itu, atau ada pembiaran di situ. Dibiarkan dia melakukan hal-hal yang sangat keji, hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Nah, dia dipanggil seorang ustadz, tetapi kelakuannya jauh daripada ustadz. Saudaraku, ada beberapa hal yang akan dialami oleh si mukallaf yang meletakkan Alkitab di pantatnya. Yang pertama sekali, sebelum dia minta ampun kepada Tuhan, dia akan dihantui dengan rasa bersalah, rasa gelisah, rasa berdosa. Dia khawatir dan kemungkinan juga saudaraku dia tidak akan bisa tidur, makan pun tak enak. Kenapa dia harus minta ampun? Karena yang pertama, dia melawan Tuhan. Ya, dia menantang Tuhan, saudara. Yang kedua, dia ambil Alkitab, di mana Alkitab itu kita ketahui firman Tuhan, ditaruhkan di pantatnya. Ini adalah satu hal yang semua orang tahu kalau orang itu waras, satu hal yang berdosa, satu hal yang bersalah. Secara otomatis sebelum dia minta ampun dan minta maaf, maka rasa bersalah itu akan selalu menghantui si mukallaf itu. Dan dampaknya bukan dia sendiri Bapak Ibu. Dampaknya akan kepada keluarganya, menanggung malu terhadap apa yang dilakukan oleh si mukallaf itu. Pasti saudaranya, teman, sahabat, kerabatnya itu malu. Kalau saudaranya yang masih beragama Kristen, secara otomatis pasti sangat malu ketika melihat si mukallaf itu melakukan hal yang di luar kewajaran. Maka saya selalu ulang-ulang, apakah tidak pernah dibina seorang mukallaf? Dibiarkan dia pidato, dibiarkan dia ceramah, dibiarkan dia menghina agamanya yang lama, dibiarkan dia menghina imannya yang lama, dibiarkan dia menghina kitab sucinya yang lama. Maka perlu sekali pembinaan. Dan kita melihat juga saudaraku, tidak pernah si mukallaf itu belajar akan agama yang dia anut. Tidak pernah. Belajar Al-Quran kah? Belajar hadis kah? Belajar tata sholat kah? Atau hal-hal yang menyangkut tentang agamanya? Tidak pernah kita lihat. Yang sering dia pertontonkan adalah bagaimana dia berani menghina agama sebelumnya. Nanti ketika kita luruskan saudara, kita dianggap salah. Nah ini hal yang pertama yang akan dialami oleh si mukallaf sebelum dia minta ampun dan mohon maaf. Ya. Yang kedua, sebelum dia minta ampun, hidupnya selalu was-was dengan rasa takut. Kemanapun dia pergi dan dia berada, tidak akan merasa tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia lagi berurusan dengan Tuhan. Dia sendiri yang harus minta ampun kepada Tuhan. Dia sendiri yang akan berdoa kepada Tuhan supaya minta ampun. Sehingga apa yang dia tantang itu tidak dia alami. Kalau sempat dia alami, sangat kita sayangkan saudara. Ya, pasti dia ke neraka. Itu sudah pasti otomatis gitu. Sudah hidupnya tidak karu-karuan. Hidup dihantui dengan rasa bersalah, hidup dihantui dengan rasa takut, hidup dihantui dengan rasa was-was. Pikiran tidak karu-karuan setelah dia melakukan hal itu. Ditambah lagi dia tidak minta ampun. Begitu dia mati, kita sudah tahu kemana dia berada. Di mana dia berada, di mana tempat dia.
dia akan bertemu dengan orang-orang yang menangis, meratap, meraung, kecuali dia minta ampun sama Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, maka dia harus minta ampun kepada Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dia akan dihantui, apakah yang kulakukan ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Sudah pasti bertentangan Bapak Ibu. Tetapi karena dia berada di dalam mayoritas, maka kemungkinan besar, kecil kemungkinan dia bisa berurusan dengan hukum. Tapi seandainya dia berada di dalam minoritas, sudah dari kemarin dia dijebloskan saudara. Sudah dari kemarin kita mendengar orang teriak nama Tuhan. Orang berkata hololdor, orang berkata jihad, orang berkata macam-macam saudaraku. Tetapi karena dia sekarang berada di dalam mayoritas, maka kita tidak pernah mendengar suara hal-hal seperti itu. Dan ketika dia minoritas, tidak mungkin dia melakukan hal sekonyol itu Bapak Ibu. Maka saudara tidak pernah melihat di bangsa ini, khususnya di negara kita Indonesia, orang Kristen yang berbuat seperti yang dilakukan oleh si mukallaf kurang ajar itu Bapak Ibu. Tidak pernah kita melihat. Tidak pernah kita mendengar. Tetapi kita sering mendengar si mukallaf itu melakukan hal yang sangat keji. Beberapa tahun yang lalu, seorang perempuan, setelah dia menghina firman Tuhan, menghina Yesus Kristus, dia kecelakaan. Dan kita juga melihat di media sosial bagaimana Ahmad Dedek matinya sangat mengerikan Bapak Ibu. Nah lalu oleh orang-orang dalam golongan dia akan berkata, oh si Agustan itu lagi ceramah, dia lagi menyampaikan kebenaran, dia lagi berpidato. Saudaraku, berpidato atau ceramah atau menyampaikan kebenaran tidak perlu menghina agama lain, tidak perlu mengolok-olok agama lain, itu tidak perlu. Saya akan ajarkan si Agustan atau para mukallaf yang benar cara berceramah, cara pidato, cara menyampaikan atau mengajak orang untuk masuk agama kalian. Di dalam surat An-Nahl ayat 125, di situ ditulis, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, yang pertama, kalau kamu memang berceramah, berdakwah, mengajak orang untuk masuk agamamu, kamu harus menyeru orang dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara-cara yang konyol, dan pengajaran yang baik, bukan caci maki, hina, dan memfitnah. Nah, itu tidak ada. Jadi janganlah kamu menghina agama yang baru saja kamu anut. Nah, agama yang kamu anut itu terkenal rahmatan lil alamin. Jangan gara-gara tingkah lakumu rusak rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu hidup bisa berdampingan dengan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah. Rahmatan lil alamin itu mengajak orang atau membawa damai, membawa rahmat istilahnya. Tetapi kalau kelakuanmu seperti itu, jauh sekali dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Maka saya ajarin kamu cara berdakwah yang benar, cara berpidato yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan kalaupun kamu berdebat, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kalau memang kamu suka berdebat dengan orang yang membaca firman Tuhan, yang membaca Alkitab, berdebatlah dengan cara yang baik. Ya, jangan menghina, mengolok-olok, jangan. Tunjukkan kalau memang agama yang kamu anut itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, sehingga orang-orang di luar agamamu senang melihat kamu, senang melihat tingkah lakumu, senang melihat adab budi pekertimu.
Janganlah jadi batu sandungan. Kamu kan pernah jadi orang Kristen. Tahu ya bagaimana jadi batu sandungan itu? Ya seperti kamu. Itu kamu, kelakuanmu seperti itu menjadi batu sandungan di dalam agama yang kamu anut sekarang. Hati-hati kamu mukallaf. Ya, hati-hati. Ingat, kalau kamu bebas dari hukum dunia, yaitu hukum penistaan, maka kamu tidak akan bebas dengan hukum Tuhan. Saya ulangi, katakanlah kamu bebas dengan hukum dunia ini, dengan hukum bangsa dan negara ini, hukum penistaan, tetapi perlu kamu ingat, kamu tidak akan bebas dengan hukum Tuhan. Ya, baik saudaraku, para pencinta channel Ilham Baget, kiranya video singkat ini bisa membuka pikirannya si mukallaf tadi yang kentutin Alkitab, dan dia bisa bertobat kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum bisim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yesua Hamasiah waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.